Halo Bapak Ibu yang berbahagia, bertemu lagi dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMJ Alam Sutra Tangerang. Nah, jadi kalau bentuknya tampilan Zoom seperti ini, artinya saya mau memberikan sedikit kuliah nih ya buat teman-teman semua di sini. Kita belajar sedikit ilmu kedokteran nih ya, bagaimana sistem saraf pusat kita akan berpengaruh kalau kita mengalami masalah-masalah stres jangka panjang. Nah, jadi di dalam kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang bagaimana proses stres di otak itu mempengaruhi dan akhirnya membuat problem yang mungkin buat sebagian dari kita akan bertahan lama. Nah, ini jadi pertanyaan Bapak Ibu kadang-kadang, ini kapan saya baiknya ya makan obat dokter gitu. Nah, ini ya kalau dilihat teman-teman semua, kita melihat bahwa kondisi gangguan cemas ya itu terkait dengan sistem saraf pusat di otak kita, itu akan lihatnya bagaimana kronik stres itu akan mempengaruhi otak. Di bagian otak kita ini, ya, otak kiri dan otak kanan itu sebenarnya berkaitan dengan ada sistem yang namanya prefrontal cortex, kemudian ada sistem amigdala di dalam limbic system dan hipokampus. Nah, kalau kita melihat sebenarnya bagian mana yang paling berperan untuk stres gitu ya. Yang paling berperan untuk stres adalah bagaimana sistem di saraf pusat amigdala dan hipokampus itu sendiri. Nah, biasanya kedua sistem inilah yang mempengaruhi respon kita terhadap stres. Dan ketika respon kita terhadap stres itu berbeda ataupun persepsinya berbeda, maka itu juga akan membuat perbedaan. Nah, bagaimana dengan prefrontal cortex? Prefrontal cortex ini adalah bagian dari otak kita yang punya efek untuk rational thinking atau berpikir secara rasional, yang mana sebenarnya kondisinya berkaitan juga tentunya dengan masalah yang berkaitan dengan prefrontal cortex itu sendiri, gitu. Cara berpikir, bagaimana mengelola pikiran dan perasaan, ini menjadi salah satu yang penting untuk diperhatikan. Ketika terjadinya cemas yang berlebihan, maka menjadi problemnya adalah karena bagian dari hipokampus ini sebenarnya bertujuan untuk meregulasi, menurunkan kecemasan itu sendiri, ya. Sedangkan ketika kita mendapatkan respon negatif dari lingkungan, maka yang menjadi problem adalah si amigdala ini bekerja berlebihan atau terlalu aktif. Sehingga kalau kita berbicara tentang amigdala ini, maka ketika banyaknya persepsi negatif, pikiran negatif yang ada di dalam pikiran kita, maka makin lama makin bekerja berlebihan, aktivitasnya berlebihan, ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya kalau di dalam keadaan normal, maka hipokampus ini akan berusaha menekan, ya menekan kondisinya menjadi jauh lebih stabil, lebih nyaman, ya. Sayangnya nih, ini terlalu kelebihan bebannya, sehingga nggak sanggup, ya, karena terjadilah atrofi atau pengecilan dari hipokampus itu sendiri. Sedangkan amigdalanya sendiri menjadi lebih besar. Nah, sayangnya juga otak rasionalnya, yaitu prefrontal cortexnya, ikut-ikutan jadi atrofi, ya karena pikirannya tuh terlalu tegang, ya banyak pikiran negatif. Jadi nggak heran ya teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan yang kronis, itu seringkali masalahnya mereka mengalami gangguan yang berat, seolah-olah nggak bisa mengatasi pikiran negatifnya itu, selalu pikiran negatifnya itu kemana-mana. Jadi ini yang menjadi faktor utama ya ketika seseorang mengalami yang namanya gangguan stres kronis, atau pada kondisi seperti ini banyak terjadi pada pasien gangguan cemas menyeluruh atau gangguan panik. Teman-teman di sini Bapak Ibu yang mungkin pernah mengalami gangguan cemas menyeluruh yang berat, itu pasti menyadari bahwa kenapa ya saya ini kok nggak bisa mengelola pikiran saya. Seolah-olah pikiran saya ini seperti kayak udah otomatis tuh ngambang kemana-mana gitu pikirannya. Jadi jelek aja pikirannya. Nah itu disebabkan karena kondisi
prefrontal cortex yang berpikir rasional itu nggak bisa, nggak bekerja maksimal. Dan hipokampusnya udah keburu kecil karena terlalu dominannya amigdala di otak kita ini. Bagaimana mengatasinya? Ya, jadi kita kan nggak ngomongin soal secara teoritis terus nih, kenapa bisa begini? Bagaimana mengatasi? Pertama adalah mengurangi beban amigdala yang berlebihan. Masukkan hal-hal yang positif kepada diri kita supaya diri kita mampu untuk bisa berpikir secara lebih rasional, lebih mampu mengatasi bagaimana prospek ke depannya supaya bisa lebih baik. Ini yang paling penting, ya. Terus yang kedua, kalau memang sudah mengalami problem yang berat, maka sebaiknya diobatin dulu. Diberikanlah pengobatan, diberikanlah obat anti ya cemas untuk mengurangi aktivitas hiperaktif dari amigdala itu. Kemudian diberikan antidepresan golongan SSRI untuk membantu supaya regulasi saraf pusat mengatasi kecemasan di amigdala ini menjadi jauh lebih baik, ya. Dan terutama juga untuk memperbesar kembali kemampuan hipokampus untuk mengatasi kecemasan di amigdala. Begitu juga pikiran rasional ini bisa dibantu dengan menggunakan teknik-teknik ya pelatihan, misalnya kognitif terapi, ya CBT, cognitive behavior therapy, dilakukan secara rutin ya dengan menggunakan teknik konseling, psikoterapi dengan seorang psikolog atau psikiater yang melakukannya, ya. Atau juga membantu diri sendiri dengan input-input positif yang rutin dan terarah. Biasanya itu ada cognitive behavior therapy workbook ya, membuat PR atau perlakuan kepada diri kita untuk membantu supaya otak kita itu jauh lebih stabil. Jadi cara-cara yang tadi diungkapkan lebih bertujuan untuk memperkuat kembali ya prefrontal cortex, rational thinking kita, pikiran rasional thinking kita, memperkecil aktivitas yang berlebihan di amigdala dan memperkuat hipokampus untuk mengatasi kelebihan beban di amigdala kita. Jadi secara teoritis Bapak Ibu yang tadi sudah saya jelaskan ini untuk membantu teman-teman memahami mengapa nih kita perlu pengobatan. Kadang-kadang nggak bisa cuma membantu diri. Dan kalau mau membantu pun harus konsisten. Harus dengan perbaikan yang stabil. Jadi kalau dibilang tuh nggak gampang untuk mengatakan bahwa oh ya udah iniin aja ya beresin aja semuanya dengan baik. Nanti juga bagus sendiri gitu ya. Nggak bisa. Atau membaca saja dengan ada teknik-teknik bacaan yang positif. Nggak selalu bisa juga dengan bacaan. Kadang-kadang memang harus tambah dengan cara lain gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua, dan jangan lupa untuk menjaga pikiran kita. Ingat mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga itu bisa membantu kita mengecilkan aktivitas dari amigdala dan memperbesar kemampuan prefrontal cortex kita untuk berpikir rasional dan juga hipokampus kita agar menjadi jauh lebih baik. Oke? Mantap. Teman-teman, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa.